Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada hari ini adalah yang sesungguhnya. Terambil dari Lukas pasal 2 ayatnya ke-7, dilanjutkan Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam versi yang lain dikatakan kata mengosongkan dirinya sebagai made himself of no reputation, yang dalam bahasa Yunaninya dari kata keno, artinya mengosongkan dirinya sendiri menjadi kosong ataupun hampa. Secara teologis, makna pengosongan diri dari Tuhan Yesus adalah meletakkan kondisinya sebagai Allah sesungguhnya menjadi manusia yang serba terbatas, yang lemah, dan menahan keilahiannya untuk tidak ditampakkan atau tidak digunakan secara keseluruhannya. Hal tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di dunia. Kalau di dunia manusia dipacu untuk semakin menjadi luar biasa, meningkatkan prestasi luar biasa, meningkatkan reputasi luar biasa, meningkatkan kemampuan-kemampuan semakin dan semakin. Dan manusia dalam kehebatannya yang luar biasa, kemudian ada juga yang berpikir, saya tidak memerlukan Allah lagi. Karena saya sudah hebat, saya bisa memiliki segalanya. Sekali lagi, hal ini bertolak belakang dengan apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Kita ingin tampil hebat, tetapi Allah ingin tampil seperti kita, yang sederhana, yang terbatas, yang lemah. Sesungguhnya tidak ada yang patut kita banggakan dari diri kita. Bukan pula menjadi orang yang minder atau rendah diri dan berkata, saya tidak bisa apa-apa. Tidak juga demikian. Tetapi mari kita mengingat peristiwa Natal ini sebagai semuanya adalah anugerah Allah. Tidak ada kesombongan yang boleh kita pelihara, bahkan subur dalam diri kita sebagai orang percaya. Kita mengingat Natal adalah Allah yang mau menjadi manusia. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu hanya karena anugerahnya semata-mata. Sekali lagi, jangan kita menjadi sombong, jangan kita menjadi arogan, karena semuanya adalah anugerah. Ada sebuah kisah, pada suatu hari ada sepasang suami istri yang mereka dalam kehidupan sederhana. Suatu hari si suami ini bekerja di perusahaan dan si bos ini merasa, engkau karyawan yang baik. Maka kemudian bosnya memberikan sebuah voucher untuk makan di sebuah restoran yang sangat mahal. Lalu apa yang terjadi? Suami istri ini kemudian sangat bersukacita dengan voucher makan tersebut. Mereka mengenakan pakaian yang terbaik, mereka berdandan seperti orang kaya, mereka mengenakan parfum yang terbaik. Dan mereka ingin tampil sebagai orang yang kaya. Mereka sampai di restoran, mereka bersenda gurau, bercakap-cakap, mereka menikmati makanan yang begitu lezat dan begitu mahal. Ketika mereka selesai makan, apa yang terjadi? Si suami kemudian tanya, istriku sayang, apakah engkau membawa voucher itu? Istrinya kaget, loh bukannya kamu yang bawa voucher itu? Dan suaminya kaget, tidak, saya pikir kamu yang bawa voucher itu. Dan apa yang terjadi? Mereka berdebat, saling mempersalahkan satu sama lain. Siapa yang seharusnya sesungguhnya membawa voucher tersebut? Tapi mereka berdua tidak membawanya. Alhasil mereka harus mengeluarkan uang yang cukup banyak yang sesungguhnya harus mereka gunakan untuk bulan itu. Apa makna dari cerita ini? Mereka
tidak menampilkan yang sesungguhnya. Dan ketika mereka sibuk memoles diri, mereka lupa untuk membawa voucher yang sesungguhnya penting di dalam mereka bisa makan gratis di restoran mahal tersebut. Oleh karena itu, mari kita belajar 3 hal. Peristiwa Natal ini, peristiwa di mana kita belajar dan mengingat kembali. Yang pertama, bersyukur atas kasih dan anugerahnya. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu hanya karena anugerahnya. Dan kita patut mengucap terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mau lahir di dunia sebagai manusia yang lemah. Yang kedua, kita mencontoh teladannya, mengosongkan diri dan menjadi rendah hati. Tidak menjadi sombong dan tidak juga memoles diri seolah-olah bukan diri kita yang sebenarnya. Dan yang ketiga, memberikan yang terbaik yang kita bisa untuk Tuhan dan untuk sesama. Selagi kita masih punya kesempatan, selagi kita hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu, sekali lagi, saya mengucapkan selamat Natal, Tuhan memberkati, dan biarlah sukacita dan damai Natal boleh kita nikmati tanpa melupakan makna Natal yang sesungguhnya. Tuhan memberkati. Amin.